Salam saudara-saudara semua. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat. Kita akan disapa firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita, menghantarkan kita dalam segala aktivitas yang akan kita lakukan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam peperangan senjata merupakan bagian terpenting bagi setiap prajurit agar dapat menyelesaikan peperangan dengan memperoleh kemenangan. Dan pada hari ini, firman ini juga memberitahukan kepada kita bahwa peperangan kita, peperangan anak-anak Tuhan terhadap si jahat belum selesai. Peperangan itu sedang berlangsung. Lalu bagaimana agar kita memperoleh kemenangan atas peperangan terhadap si jahat? Firman Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Allah kita akan menolong kita dengan memperlengkapi kita dengan perlengkapan-perlengkapan senjata untuk menaklukkan, untuk mengalahkan si jahat atau si iblis. Apakah perlengkapan itu berupa senjata api? Apakah alat peperangan itu berupa pedang? Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk kepada ayat 16, di sana Rasul Paulus menerangkan bahwa perlengkapan-perlengkapan yang akan kita terima dari Tuhan kita adalah dikatakan pada ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Itu alat senjata yang diberikan Tuhan kepada kita. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peperangan terhadap si jahat sedang berlangsung. Kalau dulu pada masa Adam dan Hawa, si jahat mengalahkan Adam dan Hawa dengan menawarkan buah pohon yang di tengah-tengah Taman Eden, yang mana Tuhan melarang untuk tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Tetapi si iblis menawarkan hal tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa pun kalah dan mereka melakukan apa yang dianjurkan oleh si iblis. Padahal hal itulah yang menjauhkan manusia pertama itu dari Tuhan Sang Penciptanya. Dan sampai pada masa sekarang ini, si jahat, si iblis terus bekerja. Dan bahkan lebih canggih lagi, si iblis menggoda kita dengan berbagai-bagai cara untuk melakukan ketidakbenaran, penipuan, untuk melakukan banyak hal yang jahat, baik melalui media sosial. Juga orang bisa menipu sesama, orang bisa memberikan pengajaran yang salah, dan banyak hal yang bisa mempengaruhi cara berpikir orang dari media sosial dan juga pengaruh-pengaruh si jahat tersebut. Bagaimana kita agar dapat memenangkan peperangan tersebut? Maka firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita berikat pinggangkan kebenaran. Jadi dengan berikat pinggangkan kebenaran, dengan berbaju jirahkan keadilan, dengan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kalau 3 alat senjata ini yang ditawarkan ini kepada kita, kita akan memenangkan peperangan tersebut. Bukan hanya diri kita, tetapi saudara-saudara kita yang lain, karena melalui kebenaran, melalui keadilan, dan juga melalui kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, orang-orang akan merasakan dampak yang sangat baik. Orang-orang akan merasakan bahwa dia telah dimenangkan melalui senjata perlengkapan yang daripada Tuhan Allah. Jadi kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak usah cari senjata-senjata yang lain. Kalau zaman dahulu kan orang mencari dukun yang lebih ampuh untuk melawan seterunya. Orang akan mencari alat senjata yang lebih ampuh melebihi seterunya supaya memenangkan peperangan. Tetapi peperangan kita adalah peperangan anak-anak Tuhan terhadap si jahat. Karena itu perlengkapan senjata kita adalah bersumber daripada Tuhan Allah. Kita akan memperoleh kemenangan. Percayalah saudara-saudara, terimalah alat perlengkapan tersebut dan kita akan dapat hidup dengan tenang. Dan kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Si iblis akan kalah. Dia yang ingin menjauhkan kita daripada Tuhan Allah kita itu, dia akan dikalahkan dengan
perlengkapan-perlengkapan senjata yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita. Tinggal bersediakah kita untuk mempergunakannya? Ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tapi saya harap kita semua bersedia untuk mempergunakan perlengkapan senjata yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang terus-menerus memperlengkapi kami Tuhan dengan perlengkapan senjata daripadamu, bukan untuk membunuh sesama, bukan untuk menyakiti sesama, tetapi untuk memenangkan peperangan terhadap si iblis. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami semua bersedia untuk mempergunakan alat perlengkapan senjata yang daripada Tuhan. Kasihani kami Tuhan, kami dalam peperangan terhadap si iblis, terlebih pada zaman sekarang ini Tuhan. Anak-anak kami juga, anak-anak muda juga dipengaruhi oleh media sosial, dan ini pun dapat dipergunakan oleh si jahat. Tuhan, menangkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat memperoleh kemenangan karena Tuhan berpihak kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.